الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Salah satunya adalah diberikannya kita kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan salat Jumat berjamaah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya tauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang barakah ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita harus melaksanakan amal ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Maka apabila suatu amal ibadah tidak dilakukan dengan niat karena Allah, amal ibadah tersebut tidak akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif dan istiqamah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu kala ada seorang lelaki ahli ibadah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam ia salat malam ratusan rakaat. Sepanjang hidupnya selama puluhan tahun ia senantiasa melaksanakan ibadahnya ikhlas karena Allah.
Suatu ketika Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mengujinya. Kemudian malaikat itu mendatangi lelaki tersebut dan mengatakan, "Wahai fulan, ini catatan amal ibadahmu dan ini takdirmu kelak. Sekalipun engkau lakukan salat ratusan bahkan ribuan rakaat, pada akhirnya engkau akan masuk surga, maka akan masuk neraka." Lalu lelaki itu menjawab, "Aku beribadah karena perintah Allah. Aku beribadah karena aku hamba Allah. Aku tidak memikirkan surga atau neraka. Biarlah aku melaksanakan ibadahku hanya karena Allah, dan biarlah Allah yang menentukannya apakah aku harus masuk surga ataupun neraka. Aku akan tetap terus beribadah menyembahnya." Lalu Allah memberikan rahmatnya dengan ketentuan surga kepada lelaki itu karena keikhlasannya beribadah. Kisah lelaki tersebut adalah salah satu bentuk dari ikhlas tingkat tinggi. Beribadah hanya semata-mata karena Allah, tanpa menyertakan keinginan apapun dari tujuan dunia, bahkan tujuan akhirat. Mungkin ini sangat sulit dicapai dan dilakukan bagi kita orang awam. Tapi paling tidak kita tahu ada tingkatan ikhlas seperti itu, yang mudah-mudahan kita akan selalu mencoba untuk mencapainya. Banyak ulama mendefinisikan ikhlas dengan berbagai penjelasan dan membagi-baginya. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yang membagi tingkatan ikhlas kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, yakni membersihkan amal perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kepecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Pada tingkatan ini seseorang beribadah tidak memiliki tujuan apapun selain hanya karena menuruti perintah Allah semata. Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya. Maka sudah sepatutnya lah seorang hamba taat dan patuh menuruti perintah Tuhannya tanpa berharap imbalan apapun. Ia tak mengharapkan balasan di akhirat, tak peduli apakah ia akan masuk surga atau neraka, apalagi hanya mengharapkan balasan-balasan duniawi. Ia hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Mungkin kita paling sulit mencapai tingkatan ini, maka paling tidak kita dapat berusaha untuk mencapai tingkatan yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang kedua adalah melakukan amal ibadah karena Allah, namun dengan mengharapkan imbalan dan balasan di akhirat, seperti masuk surga dan mendapatkan segala kenikmatan di dalamnya, serta diselamatkan dari neraka dan selamat dari siksa-siksa pedih di dalamnya. Pada tingkatan kedua ini, seseorang melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, namun juga mengharapkan ganjaran pahala, sehingga di akhirat kelak Allah akan memasukkannya ke surga dan tidak memasukkannya ke dalam neraka. Ia tak mengharapkan hal-hal duniawi, hanya mengharapkan ganjaran ukhrawi. Banyak dari kita mungkin sudah mencapai tingkatan ini, dan ini sudah merupakan tingkatan ikhlas yang cukup tinggi yang dapat dicapai oleh orang awam. Namun apabila masih sulit bagi kita untuk menerapkannya, maka paling tidak kita dapat menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah dengan tingkatan ikhlas yang paling rendah, yaitu tingkatan yang ketiga, yakni melakukan amal ibadah karena Allah, namun juga mengharapkan agar Allah mengkaruniai hal-hal yang bersifat duniawi, seperti kelapangan rizki, kemudahan dalam segala urusan, terhindar dari bala dan mara bahaya, dan lain sebagainya. Ini adalah tingkatan paling rendah. Seseorang melakukan amal ibadah dengan niat karena Allah,
namun juga memiliki harapan agar mendapatkan imbalan duniawi dan dari ibadahnya itu. Seperti salat duha agar rezekinya lancar, baca surat Al-Waqiah agar rezekinya lancar, salat tahajud agar Allah mudahkan proyek dan tendernya, agar Allah memudahkan bisnis dan urusannya, zikir-zikir yang banyak agar Allah memberikannya keturunan ataupun hajat-hajat lainnya dan lain sebagainya. Hal demikian ini masih dinamakan ikhlas karena masih dilakukan dengan niat karena Allah Ta'ala, sekalipun dengan embel-embel keinginan dan hasrat duniawi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah ini, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Paling tidak dalam cakupan 3 tingkatan ikhlas yang baru saja kami sebutkan. Dan jangan sampai terjerumus kepada ibadah-ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, karena ibadah itu akan sia-sia, bahkan dapat membawa kita kepada jurang kemusyrikan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan selain Allah, karena itu berarti kita telah murtad dan keluar dari Islam, kita telah kufur. Jangan pula kita beribadah karena Allah tapi menyertakan niat kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, karena itu merupakan kemusyrikan. Jangan pula kita beribadah karena mengharap pujian dari manusia, karena itu termasuk riya, dan riya merupakan syirik kecil. Sulit bagi kita untuk tidak atau menghindari riya. Mungkin banyak dari kita beribadah masih muncul sifat-sifat riya di diri kita. Namun terakhir khatib sampaikan, apabila dari kita dalam beribadah masih ada sifat-sifat riya dan belum dapat menghilangkan sifat riya tersebut, tetaplah teruskan amal ibadah itu sampai Allah yang akan memberikan hidayah dan akan memberikan taufik bagaimana caranya beribadah ikhlas karena Allah tanpa riya sedikit pun. Karena itu lebih baik daripada membatalkan atau tidak jadi melakukan hal-hal baik, hal-hal saleh dan ibadah-ibadah lainnya karena takut riya. Itu lebih baik daripada tidak melakukan amal ibadah apapun tapi mengaku ikhlas. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قياما وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.